Emangnya Patrick Kluivert pernah mengeluarkan statementnya bahwa saya suka dengan pemain total football, Ya. menyerang pokoknya Ya, mah ya. mengbal kabehanana bermain. Bener terobosan Patrick menerapkan pola manehna berhasil ya luar biasa. Tadi Itu beban besar akan dipikul oleh Patrick Kluivert apalagi ketika menghadapi Itu ya di sama. Bahrain, Bahrain di Cina. ini akan berbalik lah istilahnya, bagaimana menjadi beban berat buat Kluivert bisa mengangkat lagi tim Indonesia, walaupun bagaimanapun sudah terangkat lah dengan kehadiran Sintayong sebelumnya. Bah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa dimanapun pecinta sepak bola berada dengan kami penikmat sepak bola Indonesia, khususnya Kota Bandung di obrolan redaksi Koran Gala. Mamang sehat, Mamang? Alhamdulillah. Mang Desa sehat? Alhamdulillah, Kumaha puasa lancar? lancar insya Allah. Mang Desa, Mang Mamang lancar? Cerah lah. Alhamdulillahnya geus regreg pokoknya di tanggal 17 kamari teh nya. Persib telah menyelesaikan putaran kedua dan istirahat dulu Mang Desa kemarinnya sampai tanggal 21 April. Ya, sebaran. Habis lebaran mulai kemarin latihan 21 April berartinya. 21 Maret. Astagfirullahaladzim, 21 Maret mulai latihan. Hayang panjang Hai liburan. panjang. Pohon emak katunya. Pohon emak eta tanggal 21 Maret mulai latihan kembali. Dan Bojan menginstruksikan pemain jangan memikirkan sepak bola selama liburan. Ya. Da geus sapopoe ku mengbal wae pikiran mengbal. Pokona mah nonton drama, sinetron segala rupa pokona selain mengbal. Tanggal 21 Maret kumpul lagi dan Bojan mewanti-wanti agar menjaga berat badan setiap pemain. Kondisi fit harus fit. Jangan ada lebih 1 kilo. Aya didendanya Mang Desa. Dana lumayan 32 juta. 32 juta. Aya ancaman. Aya per kilo Mang. Benar. Soalnya lebaran teh apa bro? Apa? Lumayan dagingnya jangan lebaran bro. Segala dihuapkeun. Ya sepoho. Poho komo tumis hasil matanya Allah eta Calima dongena. poe mah. Calima poe tumis hasil dongena teh nya. Eta tangsugan ulen yang bisa sebenarnya pemain Persib. Oh eta ya bakal ieu meningkat ya kan Udah berat ngarep badan. karena iya Oh. petuangan udah kayak pas waktu latihan seueur kacai. Ripuhnya lumayan 32 juta mah nya. Ada daging wae ngan 100.000 nya. Eta. Sakilo teh. Ya 32 juta ya bisa menjaga stamina lah karena setelah libur kualifikasi libur lebaran ada pertandingan yang sangat menentukan. Ya. Beratnya. Yang Berat. sangat dinanti-nanti. Yang dinanti kelanjutan kompetisi kita ya. Ya. Semoga mendapatkan hasil baik dan pemain selama ini menjaga kondisi stamina jauh pi omongan pokoknya mah kudu sehat terus. Kita sekarang akan beranjak ke pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Mang Desa, Boboto, Timnas. Hari Kamis nanti kita akan bertanding ke Australia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya. Suatu laga yang sangat krusial, menentukan dengan pelatih baru yang notabene seluruhnya staf pelatihan baru, dari pelatih sampai fisik pun baru semuanya sepaket. Melihat nanti kita posisi ketiga, Jepang pertama, kedua Australia, ketiga kita, dan perbedaan poin pun hanya 1 dengan Australia dan yang lainnya sama semua 6 poin. Mang Desa sedikit mengulas kekuatan Indonesia yang kemarin dipanggil baru oleh pelatih Kluivert ya, pemain-pemain yang dipanggil dan notabene tidak ada tambahan pemain ya. Cuma ada 3 naturalisasi yang baru ya. Emil Audero, Den Pelupesi, sama pemain kiri Dan James. Dan oleh Romeni maka saacana kanya. Tilu pemain naturalisasi tersebut telah disumpah di Roma dan siap memperkuat Indonesia. Apakah mainan tidak dan tergantung pelatih. Mengulas sedikit kekuatan kita sekarang Mang Desa. Yang pasti Mentele dengan ada tambahan 3 pemain naturalisasi, kekuatan Indonesia memang makin bertambah ya, dan ini juga menjadi modal kuat untuk Indonesia menghadapi Australia.
Tapi di sisi lain Mang Tile ya mah langsung we nya lah. Cok bae poksokeun lah. Karena we nya ada satu kekhawatiran ini untuk pelatih baru Mang Tile. Bagaimanapun ketika suatu tim yang istilahnya ditinggalkan dalam keadaan yang mangprangnya ke alus-alusna gitunya, bekas Sintayong ini akan menjadi beban buat Kluivert karena bagaimanapun hasil pertandingan pertama debut di timnas Indonesia pasti akan menjadi sorotan seluruh orang ya, seluruh Indonesianya. Nah ini dikhawatirkan jadi beban. Jadi pada pertandingan melawan Australia diharapkan permainan bisa tampil maksimal untuk menjaga kepercayaan diri para pemain. Pelatih juga bisa memberikan pembuktian Mang Tile. Itu yang saya khawatirkannya. Khawatir tidak beradaptasi secara cepat mungkin ya. Ya karena bagaimanapun ini dalam latihan juga baru latihan pertama, pertemuan pertama dengan pelatih antar pemain dengan pelatih yang baru, juga mungkin perlu adaptasi dengan pemain-pemain baru yang baru bergabung dengan timnas Mang Tile. Kemarin sedikit mengulas mamangnya Patrick Kluivert pernah mengeluarkan statementnya bahwa saya suka dengan pemain total football, menyerang pokoknya main bal kabehanana bermain. Melihat kekuatan timnas kita kan selama dengan Sintayong mamangnya kita termakai pola eta. Justru sebagian besar menunggu dan menempatkan serangan balik. Menurut Mamang cocok tuh kira-kira total football eta yang akan direncanakan Patrick Kluivert untuk timnas kita nanti melawan Australia. Ya mungkin Patrick Kluivert juga sudah membaca terus permainan kita, pemain tim kita kan kebanyakan dari negaranya. Jadi nggak ada salahnya diterapkan total football, diperkirakan seperti itulah. Dia akan bermain dari awal nyerang. Apalagi tambah pemain yang baru mungkin dia lebih tahu ya. Kita kan belum melihat cara permainnya bagaimana, terus statistik yang dipakai Kluivert kayak gimana belum tahu kan. Cuman dia mungkin udah punya gambaran lah formasi yang diterapkan nanti seperti apa. Pokoknya mengincar 3 poin bareng Patrick Kluivert nanti ya. Ya sebagian sih mengkhawatirkan teh karena gambling perjudian, pertaruhan lah istilahnya kan. Debut pertama ya cekmang tirata ya tim eker mangprang nah harek leuwih mangprang nah harek rada turun gitu eta dua perkiraan. Tapi Mang Bambang beratna kumaha kira-kira? Ya bagus sih strategi nah yang total football mah mungkin nanti ada perubahan lebih bagus dari tapi kemarin. Yang dikhawatirkan kan Australia teh bukan sembarang tim Australia nya Mang Desnya. Tim langganan Piala Dunia dengan segala pengalamannya. Bermain di semua level dan semua tim pernah dihadapi oleh Australia, Argentina, Brazil. Otomatis pemain-pemain yang berada di dalamnya pun berarti memiliki jam terbang tinggi Mang Desanya. Yang kita khawatirkan bukan kita tidak mau bermain total football indah. Ketika kita bermain terbuka menghadapi seperti tim Australia-nya, takutnya menjadi buah si malakama Mang Desanya eta tah. Ya, kunci nama Mang Tile nya ketika persiapan melawan Australia cek saya gitunya kunci nama yang diadaptasi Mang Tile, adaptasi dengan pelatih, adaptasi dengan gaya permainan, adaptasi dengan rekan-rekan yang baru Mang Tile. Ketika ada perubahan otomatis lah gaya Sintayong dengan Kluivert juga sangat berbeda dan ini juga ini kuncinya kan adaptasi, apakah mereka bisa mengikuti Kluivert. Kalau permasalahannya bahwa pemain-pemain banyak dihuni oleh naturalisasi dari Belanda, memang bisa jadi cocok, tapi risikonya kan kuncinya itu adaptasi. Mereka bisa jadi dalam jangka waktu menjelang tanggal 20 ini yang dalam waktu singkat kalau menurut saya timnas Indonesia tidak ada tisi di Kluivert, jadi sangat singkat dan ini bagaimana pengaruh profesionalitas, bagaimana pemahaman, pengertian, skill dari pemain untuk melakukan adaptasi. Itu aja Mang Tile. Berarti kan timnas otomatis baru berangkat kemarin ya ke Australia. Mereka hari Senin, Selasa, Rabu official training. Berarti punya waktu 2 hari lah yang bisa dimaksimalkan 3 hari untuk meramu strategi. Sedangkan kalau di Eropa kan itu sudah terbiasa lah seperti itu. Karena kalau soal fisik, stamina itu diolah oleh klub.
dan tim pelatih timnas Ya. ketika datang hanya memberikan strategi yang nanti Ya. akan dipakai mungkin menghadapi Australia mamangnya. Tapi tetap Indonesia kan ketika kita bermain terbuka sangat riskan sekali. Ya. Ketika kita kan bermain Arab Saudi diserang habis-habisan. Ya. Melawan Australia pun kita diserang habis-habisan waktu di GBK Mang Desanya. Hanya mengandalkan saat serangan balik 1-2 dan cukup mengancam. Ya. Bahkan melawan Arab Saudi kita menang. Bahrain pun kita menerapkan strategi menunggu bola. Mungkin itu yang cocok diterapkan di Indonesia mungkin ya waktu Sinteyong. Ya. Tapi melihat Patrick Kluivert ingin menjalankan strategi dengan total footballnya yang diusung dia melalui formasi 4-4-2, bahkan dia memakai orang terus bertahan Patrick Kluivert mah. Tapi nya yang dikhawatirkan menghadapi Australia eta mamangnya. Ya gambling teh cek saya. Mereka lebih bagus meren perkiraan manehna punya perhitungan sendiri lebih bagus. Amun rek kedodoran pasti. Berarti kunci untuk menghadapi pertandingan ke depan di Australia mamangnya. Eta Penentuna. Karena itu memelihara mental pisan. Ya selain memelihara mental juga Mang Tile memang laga lawan Australia adalah laga krusial. Bagaimanapun ini sangat berpengaruh di posisi klasemen. Nah, Sekarang Australia kan di posisi keduanya dengan perbedaan 1 poin, dan ini kalau misalkan Indonesia menang di Australia untuk memegang posisi 2 akan semakin mudah lahnya, dalam artian bukan meremehkan lawan yang lain, tapi ini jadi modal besar karena ketika lawan Bahrain kita akan bermain di sini dengan berbagai bekal dramanya di laga sebelumnya, dan bagaimanapun ini dituntut untuk timnas tampil maksimal melawan Bahrain gitunya. Ketika ada modal kemenangan tentu ini akan membangkitkan semangat untuk membalas racing and draw-nya dan harus nama menang gitu. Menjadi modal, sedangkan dengan Cina ya mungkin agak berbeda lagi atmosfernya, dan itu masih peluangnya juga tidak rendah, kita sama-sama 50-50, bahkan kita bisa kalau melihat skuad inti yang sekarang lebih unggul dari Cina gitu. Mang harapanna eta kumaha? Ya mudah-mudahan bisa menang lawan Australia mah hal yang paling besar lah. Ya pasti Modal paling besar berarti berhasil strategi yang diterapkan ku sampai ngarubah jadi total football nya jeung perjudian Erick Thohir oge berarti berhasil. Iya, kan eta mah antara Kluivert jeung Erick Thohir dua-duanya jadi artinya bersangkutannya. Jadi emang laga patut dinantikan Mandile ini antara beban biasa, mental, kan, namanya keberhasilannya, modal juga. Ya inilah memang segala sesuatu bisa terjadi ya kalau kita tidak berharap kalah, tapi kalau misalkan itu terjadi beban besar akan dipikul oleh Patrick Kluivert, apalagi ketika menghadapi di Bahrain di Cina. Ini akan berbalik lah istilahnya, bagaimana menjadi beban berat buat Kluivert bisa mengangkat lagi tim Indonesia, walaupun bagaimanapun sudah terangkat lah dengan kehadiran Sinteyong sebelumnya. Bahkan di media Belanda ada suatu wawancara antara Wesley Sneijder dengan Alex Pastoor. Wesley Sneijder pun sempat bergumam lah. Siapa sebenarnya pelatih timnas Indonesia teh? Ya. Dengan Alex Pastoor dia wawancarana. Alex Pastoor menegaskan bahwa Patrick Kluivert lah pelatih kepalanya. Sedangkan saya hanya asistennya. Bahkan Wesley Sneijder pun tidak percaya, sempat tidak percaya. Wah, tidak mungkin Anda sendiri yang jadi pelatih kepala. Semuanya Patrick Kluivert di depan sebagai ikon lah. Alex Pastoor menegaskan bahwa Patrick Kluivert lah yang menjadi pelatih kepala. Memang secara track record memang lebih bagus Alex Pastoor. Ya pasti. Ya, Mang Desanya. Tapi yang saya dengar justru Bang Tile ini adalah paketan ketika pertandingan juga Pastoor untuk meracik strategi diberi kepercayaan oleh Kluivert. Bisa aja lah dalam diskusi selama itu kebersamaan dan bisa untuk mencapai misi, oke lahnya siapapun gitunya buat timnas Indonesia ketika untuk kebaikan siapa yang lebih berperan nanti, tetapi karena Kluivert tetap saja sebagai pelatih kepala, walaupun fungsinya nanti di lapangan akan berbeda mungkin Bang Tile.
Menurut yang banyak mikir masih Itu. Alex Pastor. Mungkin dari sisi evaluasi, penerapan taktik, bagaimana pola atau penempatan formasi juga tidak hanya diputuskan oleh satu orang mentile. pastilah. Selain Alex Pastor mungkin dari 3 pelatih ini ya mungkin saling melengkapinya Mang Desa. Memang kita melihatnya Patrick Kluivert sebagai ikon sepak bola Belanda lah, legenda dengan Nilai jualnya lah. nilai jualnya tinggi. Pasokan iya nilai jualnya. Sehingga menarik perhatian pemain-pemain naturalisasi yang lain atau pemain media-media dunia lah dalam melihat Indonesia ya. Bisa Khadijah. Alex Pastor mungkin dengan kestrategian dan track record pelatihnya yang membawa beberapa tim di Belanda promosi lahnya. Sedangkan Denny Lanzat mungkin ada keturunan Indonesia Maluku untuk Komunikasi merangkul pemain sebenarnya. benar. Kalau secara komposisi eta pas mamangnya secara komposisi. Kayaknya satu paketnya emang seperti itu. Yang satu bisa mikir, yang satu untuk menjual lah ke dunia teh meninggali gitu kan. Nah jadi kedekatan aja yang Bangsa Indonesia aya dipakai oke. Sebenarnya udah bagus sih nya. komposisinya Tinggal bisa saling melengkapi teh gitu kan. Tidak hanya mementingkan secara internal tapi untuk eksternal juga diperhitungkan gitu. Tapi yang menarik juga per 14 Maret kemarin Mang Desa, Mamang dan sahabat Koran Gala bahwa nilai value market pemain Indonesia dengan Australia ternyata tidak beda jauh. Enak orang gaya Market bola Indonesia keseluruhan 650 miliar rupiah Mang Desa, Mamang, sahabat Koran Gala. Sedangkan Australia 695 miliar rupiah, hanya berbeda 40 miliar. Kalau secara skuad lah kita Sudah mentereng lah, berimbang lah. Kita ada Mes Hilger ya di Twente, ada J.I. Jazz di Venezia yang diisukan dilirik Juventus, AC Milan dan sejumlah klub besar lainnya lah. Ada Emil Audero dengan Palermo-nya, Ole Romani di Oxford menjadi striker utama, kemarin bahkan mencetak gol. Marcelino Ferdinand pun di Oxford namun belum mendapat kesempatan. Sandy Walsh sekarang di Yokohama Marinos. Calvin Verdong dan James di sebelah kiri. Kalau secara komposisi tersebut nampaknya kita ada sedikit harapan lah secerca atau berapa persen dari 100% mamangnya kita untuk lolos langsung ke Piala Dunianya. Bahkan kemarin ada informasi terbaru bahwa peserta Piala Dunia akan sudah ditambah dari 22 jadi 64 ya kalau tidak salah. Koreksi, akan ditambah lagi si peserta Piala Dunia teh. Karena bagaimanapun ketika main di Amerika berarti otomatis di kita pagi-pagi seperti Copa Amerika siaran langsung jam 7 main. Atau bahkan ada hal-hal pikiran liar kemarin, obrolan warung kopi bahwa ini ada konspirasi meloloskan Indonesia ke Piala Dunia. Karena kita dengan 200 juta penduduknya, penonton teh satu pasar yang sangat potensial. Mang Desa mamangnya. Karena nu isuk-isuk pasti kalah lajuanan ku bangsa urang mah. ada yang tengah putih. Yang tengah putih kan mun urang isuk-isuk otomatis di Eropa eta hampir larut malam. Main teh hampir ka subuh lah. Hampir larut malam karena kalau Liga Champion kan main jam 2 subuh. Di orang kan dari segi di itu jam 7 penting di orang jam 2 subuh. Dari segi bisnis sebenarnya eta dari segi bisnis ada bahwa ada istilahnya mah teori-teori seperti bahwa ini Indonesia sepertinya akan dibantu oleh FIFA untuk lolos ke Piala Dunia. Mang Desa kumaha eta nggak nanggapi teori gitu tah. Saya mah di luar konspirasi, di luar biasalah tanda tanya segala macam. Yang pasti yang tadi mentile bahwa Indonesia memang punya market dan ini juga jadi lirikan FIFA. Ini di sebelum-sebelumnya juga mengapa timnas Indonesia selalu ada di postingnya di webnya FIFA di 433 Instagram 43 dan tidak hanya sekedar FIFA sih, maksudnya negara-negara lain juga sudah mulai menyoroti keberadaan timnas Indonesia. Di Italia juga ramai dengan walaupun ya mungkin ada miringnya tentang naturalisasi yang terlalu masif atau apalah
Tapi kan itu peluang Indonesia dalam memaksimalkan pemain-pemain keturunan di Indonesia yang ketika bermain di luar negeri juga dia tidak bisa bermain di timnas negara sebelumnya, dan ketika itu ada istilahnya naturalisasinya lewat jalur keturunan ya itu is okay gitunya. Tapi alangkah kalau saya pribadi memang akan lebih baik lagi kalau misalkan tidak hanya naturalisasi tetapi hasil pembinaan dalam negeri gitu. Mungkin kedepannya Nah, bisa eta berharap gitu Jadi seperti mah dobrak lah ya bisa lah untuk nanjarkeun bendera mah nya, masang heula bendera Iya, mah, tapi kan dobrak jangan lah. melupakan pembinaan di kedepannya. Nah, pasti harus Ini juga ada programnya. ya bisa dicontoh lah Jepang lah sekarang kan sudah istilahnya Korea Jepang dia itu. hasil pembinaan yang Ya. betul-betul dari produk liga lokal Lokal. gitu. Liganya berjenjang lah. Nah, mah Jepang mah malah sistem lagi berbeda dengan yang lainnya. Heeh. Mainnya temenang draw-nya. Teu beunang. Kudu aya nu meunang. Kudu aya nu Nah, itu meunang. kan bisa wae kan. Jeung ligana di Jepang mah berjenjang biasanya. Tidak harus selalu mengikuti liga di seperti liga di negara lain, tapi ketika sistemnya bisa membuat negara itu maju, kenapa tidak dicoba gitu. Mamang melihat teori seperti tadi kumaha ta Mamang? Aduh, mana Ada teori konspirasi akan meloloskan Bisa. Indonesia ke Piala Dunia kumanya dah karena punya parket pasar yang potensial. Di nunya lagi dan main bae. bola mah kumanya jadi mah bisnis ongko entertain ongko main bola mah bintang-bintang Ya. kayak pemain timnas sekarang kan banyak main di luar negeri otomatis diekspos terus di mana di Indonesia si Aegis kan KB kan selalu dibahas. Berarti kan ada nilai jual harus diperkenalkan lah ke dunia lah. Ya bisa jadi Bisa jadi. itu salah sih. Itu salah Sekarang karena enak olahraga main bola mah kok mau jadi bisnis cek saya jadi mah. bisnis. Mah bisa lo pasti bisnis aja entertain nukar itulah geus pasti itu mah. Pokoknya da Gianni Infantino sekali presiden FIFA pun sigana geus nganggap dulur ka Erick Thohir we. Da minang silaturahmi soalnya. Ya itu hanya terlepas obrolan warung kopinya teori konspirasi seperti itu meloloskan Piala Indonesia ke Piala Dunia. Dengan mempunyai pasar yang sangat potensial 200 juta penduduk biasanya. Ya. Memang 200 juta penduduk kan potensial pisan. Ditonton pasti nonton kabeh 200 juta penduduk itu ngesidik geus meunang. Komo Indonesia main pasti. Pasti 200 juta, belum lagi tiket pertandingan. Ya. Belum lagi sponsor dari Indonesia yang masuk kan Ya sangat menjual. menjual. Ya itu meskipun salah atau benarnya itu hanya obrolan warung kopi saja, teori konspirasi seperti itu. Tapi berharapnya lolos sih sebenarnya Kita salah nya tanggapan kita tapi kualitas pemain orangnya emang memadai mah itu masalah. Teu masalah kecuali geus maka dodoran main ripuh pelatih teu wauh nyawa eta mah geus katingali teuing kan. Ya kalau lolos pun bukan karena giveaway. Nah, Ya, gitu. lain hadiahnya. Tapi ningali pemain ayeuna mah sigana ada alus mah wajar lolosnya. Ya. Meskipun nanti berhadapan dengan Argentina, Spanyol, Inggris dan lain sebagainya, Spanyol. penting lolos heula we. Tapi peluang itu tetap ada Mang Ya Desanya. pasti. Peluang itu tetap ada. Ya mata ayeuna boga harapan besar teh nya lawan Australia we lah pembuktian cing. Mun bener terobosan Patrick menerapkan pola manehna berhasil ya luar biasa. Hitung-hitunganna Mang Desa coba orang mau ngotret we. Ketika berharap kita lolos langsung we. Meskipun di posisi ketiga pun kita akan maju ke babak selanjutnya Mang Desanya. Ya. Tapi ieu mah lamun urang insya Allah aya milikna lolos langsung kumaha hitung-hitunganna Mang Desa coba. Saya mah hitung-hitungannya ketika lawan Australia memang target draw realistis. Tapi ada kans untuk menang juga terbuka Mang Tile. Sementara untuk lawan Bahrain dan Cina saya berpikir harus dimenangkan. Mau tidak mau. Kalau untuk Jepang ya dengan kekuatan Jepang seperti ini kita tidak terlalu banyak berharap lah ya. Nah itu hitung-hitungannya Mang Tile untuk bisa lolos itu juga ada harapan lolos langsung karena nilai kita juga ketika bisa mengalahkan Australia aja dipegang itu karena siapapun yang melawan Jepang sama-sama akan kerepotannya. Nah kuncinya ada di Australia dan Bahrain sama Cina jangan dilepas lah itu. 3 laga krusial tersebut menjadi momentumnya. Mang Bamang coba hitung-hitungan Mang Bamang ya orang sama hitung-hitungan teh jauh. Bahrainnya Yang Bahrain kudu Cina komo
Ya Australia lah. Australia dulu hari Kamis nantinya. Ya, eta pembuktian pertama. Aijeng Bahrain mah jadi asa ningali Persib Kumaha? erek ngalawan Jakarta. Jakarta. Ya hawana gitu untuk Hawana. Indonesia. Pernah aya Sebagai bobotoh orang ieu mah lain-lain ngayekeun Persija nya. Supaya bobotoh hawana teh beda gitu. Hawana. sejarah tengeunah gitu. Ada motivasi yang berlebih gitu ya. Sampai ke kemarin lagi rempot anak. Bunga main di orang jeung Loba alasan, ya. loba alasan. Tapi terlepas obrolan tadi tentang konspirasi dan sebagainya, toh kualitas pemain timnas Indonesia sekarang kan di atas rata-rata lah. Ya. Berani dan bisa mengimbangi siapapun yang dihadapinya. Ya. Semoga nanti hari Kamis strategi yang diterapkan Patrick, Alex Paxtor, Denny Lanzat dan tim pelatih sesuai dengan kebutuhan, Saling melengkapi manehna. saling melengkapi komunikasi. Bisa pakai itu benar gitu. Nah, mental bertanding, fighting spirit dan fokus menjadi hal yang utama dalam menghadapi Australia, karena bagaimanapun Australia adalah tim langganan Piala Dunia. Ya. Mereka pun tidak mau kalah sebagai nama besar. Kita pun punya modal untuk menang nanti hari Kamis. Insya Allah kita punya modal hari untuk Kamis nanti untuk menang. Sakit wae bobotoh penikmat sepak bola Indonesia dimanapun berada, hatur nuhun. Terus pantau perkembangan berita di Koran Gala ID, di versi cetak harian umum Koran Gala, e-paper dan download gratis di Edisi. Ada semuanya di sana. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bank BJB, tanda mata untuk negeri.